Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Kita masih mendengarkan kelanjutan kisah tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Di dalam kitab Kejadian, sebagai bacaan pertama hari ini, diperlihatkan kepada kita sekalian bagaimana ketulusan hati dan keterbukaan hati dari Yusuf ketika dia menerima kembali saudara-saudaranya yang pada awalnya berkhianat padanya. Ketika saudara-saudaranya ingin menjual dia, sikap tulus dan murah hati dari Yusuf ini sungguh-sungguh memberi inspirasi juga kepada kita semua. Dia tetap memiliki disposisi batin dan hati yang mau mengampuni walaupun sudah tersakiti, walaupun sudah dikhianati habis-habisan, bahkan oleh saudara-saudara yang paling dekat dengan dia. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, pengkhianatan sering terjadi di dalam hidup kita. Bahkan mungkin kita pernah mengalami itu. Bahkan pengkhianatan demi pengkhianatan terjadi, dilakukan oleh orang yang paling dekat. Entah itu pasangan hidup, teman sekomunitas, teman kerja, dan lain sebagainya. Yusuf mengalami hal ini, dan dia sungguh-sungguh mengalami keterpurukan ketika dia dikhianati oleh saudaranya sendiri. Tetapi dia bisa sampai pada titik mengampuni mereka. Bahkan kelak dia yang akan menyelamatkan saudara-saudaranya dari kelaparan yang mendera negeri mereka. Pengampunan ternyata menyembuhkan dan memulihkan. Bapak Ibu saudara-saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih, Injil juga hari ini mengajak kita sekalian untuk sampai pada satu titik ketika kita diajak untuk siap menjadi pewarta kabar sukacita Injili dengan seruan pertobatan. Ada banyak hal yang mesti dilakukan oleh para murid supaya mereka boleh sampai kepada satu titik mewartakan sabda Tuhan itu di dalam pertobatan mereka yang terus-menerus. Hidup baru yang Tuhan janjikan bagi mereka yang mengimaninya adalah mereka yang punya hati yang baru, hati yang siap mengampuni, hati yang tidak dikuasai oleh dendam, kemarahan yang menjadikan kita tidak berkembang. Yusuf di dalam pengalamannya, dia boleh sampai pada titik ini. Kita juga mohon rahmat Tuhan supaya kita mengalami yang sama. Ketika kita diampuni di dalam sakramen pertobatan oleh Tuhan, saatnya kita juga hidup benar dan siap untuk mengampuni orang lain yang mungkin pernah menyakiti kita. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih,
Kalau kita jujur mengatakan memang tidak mudah untuk mengampuni. Pengampunan adalah satu perkara yang sekali lagi bukan soal mudah. Tetapi kalau kita mau pulih, kita mau sembuh, kita mau menjadi manusia baru, maka hiduplah di dalam pertobatan. Hiduplah di dalam pengampunan, karena pengampunan itu adalah kekuatan. Pengampunan itu adalah api yang terus membakar semangat kita untuk terus hidup baru di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.